Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kumaha kabarna, Perdak? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Kira-kira nih yang tidak hadir siapa nih? Ada 3 orang, Pak. Siapa saja? Kania, Irasti, sama Nesya, Pak. Oke, kenapa itu tidak hadirnya? Sakit katanya, Pak. Sakit, ya. Baik. Ya, semoga yang sakit untuk segera disembuhkan ya dari penyakitnya. Dan semoga kita yang sehatan selalu sehat seterusnya. Amin. Ya, baik, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Fauzan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Semoga dengan membacakan doa setiap pembelajaran, apa yang kita pelajari hari ini dan seterusnya, semoga mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, sebelum kita ke pembelajaran, kita lihat dulu tadarus, gambar tadarus berikut ini. Silakan untuk tadarusnya, untuk siapa yang mau? Oh, silakan Rizky, udah mengangkat tangan, boleh? Silakan Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwal a'lamu bil muhtadin. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ya, Rizky. Ada sebuah gambar, coba kalian perhatikan baik-baik gambar ini. Kira-kira gambar apa, Hujan? Anu keur khutbah. Oke, silakan. Bilal kira-kira? Nuju ceramah, baik sekali. Malik? Nuju dakwah. Wah, hebat-hebat nih semuanya. Ya, baik, ada video yang terakhir. Di sini ada sebuah video. Astagfirullahaladzim, kenapa ini laptopnya begini? Nah, ini video tentang Gus Miftah ya, tahu ya, yang sedang viral itu. Oke. Ya, komentarnya kira-kira apa untuk Gus Miftah? Astagfirullahaladzim. Ya, barangkali ada yang mau komentar, bebas, silakan Ki, Rizky. Apa kira-kira? Oke, akhlak yang cukup tidak baik ketika sedang ceramah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi tadi merupakan sebuah tayangan-tayangan atau gambar-gambar yang mungkin hari ini kita akan mempelajari suatu materi. Nah, ada yang ketebak enggak? Kira-kira materinya apa? Tentang ceramah. Oke, apa lagi? Tentang khutbah. Ada lagi? Tentang aku dan dia ya, janganlah, enggak lah. Nah, di sini. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita itu akan menganalisis yang namanya ketentuan. Ketentuan, tahu ya ketentuan itu? Ketentuan ya, ketentuan aturan, ketentuan ada ketentuan khutbah, ketentuan tabligh dan ketentuan dakwah. Kemudian setelah itu menerapkan ketentuan
yang ketiga tersebut, khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian nanti kita akan coba menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempatnya, membiasakan sikap dan perilaku menebar Islam rahmatan lil alamin. Ya, di sini menebarkan Islamnya itu apa? Menebarkan Islam, tahu menebarkan Islam? Nah, kita itu kan akan membahas materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tentunya kalian setelah mengetahui ini, kita harus bisa menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah penuh dengan kasih sayang. Ya, kalian bagaimana dengan teman-teman kalian itu, mau teman sekelas ataupun teman yang bukan di kelas ini, kita harus baik. Ya. Siap? Siap? Iya, harus baik. Oke. Jadi temenanglah ayeuna misalkan kamu teh aya circle-circlean di tiap kelas teh. Gak boleh ya. Tah itu kamu tuh ya. Jangan ya. Jangan ada circle-circlean ya. Setelah kamu belajar ini kita harus bisa berdakwah. Wes, berat Pak dakwahnya. Lain ku kituna. Tak memang kekuduan ya. Itu sahur Rasulullah SAW, balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kamu tahu ayat ini bahwa kita itu harus bisa menjadi rahmatan lil alamin. Ya kamu harus bersikap baik. Teman yang circle-circlean teh anu masuk, anu kabeh teh jadi dulur. Nah, mari ya semuanya perhatikan dulu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibagi kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Ya, baik. Nah, di sini saya akan memberikan suatu masalah atau permasalahan. Silakan boleh dibaca, yang baca Aprijal boleh? Ya. Permasalahan sekarang ini kita lihat yang sedang berkhutbah atau dengan khutbahnya yang bosan, mungkin juga yang terlalu lama, sering kita sebagai jamaah ngantuk. Kemudian seorang dai ataupun mubalik yang sering kali dicap sebagai teroris, garis keras dan lain-lain. Lalu bagaimanakah kita harus berkhutbah, berdakwah yang satu menurut Islam? Oke, bagus sekali. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran kita ini. Terkadang apa yang tadi kita lihat, yang sedang viral di media sosial itu mengenai seorang ulama yang mungkin sebagian orang itu menilai, wah ini nggak pantas untuk dipublikasikan atau ceramah di depan umum. Nah, sering sekali para alim ulama itu dicap sebagai teroris dan lain sebagainya. Itu kan, wah jadinya apakah memang dakwah dari Rasulullah SAW itu seperti teroris atau bagaimana? Nah, tentunya di sini kita akan menelusuri. Terus bagaimana? Nah, ini pertanyaannya, bagaimanakah kita harus berkhutbah, berdakwah, ya, tapi dengan santun, dengan damai, menurut ajaran Islam. Nah, untuk itu tiap kelompok nanti saya akan ditugaskan. Untuk kelompok pertama, silakan nanti tugasnya adalah mencari resume ya tentang ketentuan dari khutbah. Ini untuk kelompok pertama, tentang khutbah ya, khutbah. Jadi terserah materinya di mana Pak, bebas. Di sekarang itu kan ada internet, ada buku-buku pelajaran dan lain sebagainya. Boleh cari di sana. Ya, sebebas-bebasnya. Jadi nanti akan menampilkan bagaimana sih khutbah yang baik itu. Oke, paham? Paham. Nah, untuk kelompok yang kedua, silakan cari juga ketentuan dari tabligh. Nah, apa itu tabligh? Silakan. Terus apa saja? Apakah ada syaratnya? Bebas. Tinggal nanti cari di internet ataupun di buku-buku yang sudah ada. Oke? Mengerti? Nah, juga ke kelompok yang ketiga, ini mencari tentang materi dakwah. Nah, jadi apa saja yang diperlukan untuk berdakwah, terus orangnya harus bagaimana, silakan untuk cari sebaik-baiknya, sebebas-bebasnya, silakan boleh cari di internet. Oke, semuanya silakan untuk bekerja. Apabila tidak paham, silakan boleh tanya ke Bapak. Silakan.
Oke, ya, mengecek untuk kelompok ini bagaimana? Ya, silakan ketua kelompoknya. Rizky. Nah, ini banyak Rizky ya namanya. Aduh. Nah, tentang dakwah, coba mana? Nah, ini tentang dakwah. Ya, saya kamu tulis nih. Dakwah yang baik itu seperti apa? Terus apa sih yang diperlukan untuk dakwah? Tapi dakwahnya harus rahmatan lil alamin, ya. Nggak boleh misalkan yang kamu menampilkan dakwah tapi jadi iri dengki, jadi kekerasan, kalau nanti dicap teroris. Nggak boleh ya. Nanti disusun kira-kira apa saja dakwah itu, apa ketentuannya, apa ketentuan. Oke. Baik, ada yang tidak paham lagi? Mungkin kelompok mana? Oke, kelompok ini. Nah, ini boleh ya, silakan buka internetnya karena sekolah kita fasilitasnya full wifi ya. Free ya ini. Wah. Iya. Makanya masuk IPSU dong. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah ternyata pekerjaan kalian sudah selesai semuanya. Ini saya sudah terima file-filenya dari 3 kelompok ini. Nah, sekarang silakan giliran kalian tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya masing-masing. Dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi, silakan. Nah, tugasnya yang ini nanti akan menanggapi barangkali setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kelompok. Nah, nanti dicatat ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang khutbah. Saya Muhammad Abdullah Sandia sebagai komando Komandan. sebagai MC dan teman saya Fauzan Rizky. Muter-muterkeun ya namanya. Baiklah, langsung saja. Sini kita akan bahas khutbah. Nah, khutbah menurut bahasa Arab, khutbah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu berbicara ceramah atau pidato. Menurut istilah, khutbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sebab-sebab melakukan khutbahnya itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah merupakan rangkaian dari ibadah. Contohnya adalah khutbah sholat Jumat, dan juga adanya fenomena alam tertentu seperti contohnya khutbah sholat gerhana, dan juga contohnya adalah perlunya pembekalan atau pendalaman dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Contohnya khutbah. Ada syarat-syarat khutbah, yaitu syarat khotibnya itu adalah laki-laki yang balik berakal dan menutup aurat dengan pakaian rapi, melakukannya dengan berdiri, suci dari hadas dan najis, dan duduk di antara 2 khutbah apabila dilakukan 2 kali. Mengetahui syarat, hukum, dan sunnah khutbah, melakukan rukun khutbah secara berurutan, dan syarat materi khutbahnya itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Materi berisi ajakan dan dorongan umat Islam. Boleh sambil di sini aja berdirinya. Iya, biar kelihatan ya. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi sesuai perkembangan zaman, menggunakan bahasa yang mudah dipahami jamaah, dan materi tidak mengandung unsur syarat. Jadi ini ada rukun khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran, pesan takwa, dan membaca doa. Adapun macam-macam khutbah, di sini ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu adalah khutbah yang dilakukan pada pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah yang dilakukan pada sebuah hari raya. Ada yang tadi ada khutbah lainnya, seperti khutbah Jumat dan khutbah lain, seperti khutbah setelah. Oke, di sini ada hikmah khutbah. Hikmahnya yang pertama adalah dapat menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jemaah. Yang kedua adalah menjadi dakwah Islam. Yang ketiga menentukan keabsahan ibadah tertentu. Dan yang terakhir adalah memperluas jaringan amal makruh dan munkar.
Baik, sekian untuk materi kami. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh. Saya ingin bertanya, apakah wanita bisa menjadi khotib? Apakah wanita Bisa menjadi khotib? bisa menjadi khotib? Oke, apakah wanita bisa menjadi seorang khotib? Nah, untuk menyampaikan pada Jumatan mungkin ya gitu ya, Adi ya? Ya. Oke, saya tuh pernah searching ya ini. Jadi katanya tuh memang tidak bisa selagi ada laki-laki. Jadi sih jawaban simpelnya seperti itu. Mungkin kalau mau lebih dalam lagi bisa cari di hadis-hadis. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah ternyata pembelajaran hari ini dapat dikatakan kita sudah menyelesaikan, artinya setiap kelompok tadi sudah tampil semuanya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kalian bisa hari ini pelajari itu bisa bermanfaat pada kalian semuanya. Ya baik, sekarang kita ke kesimpulan. Di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan barusan. Silakan untuk kesimpulannya, barangkali Pak Ujan untuk menyimpulkan atas pelajaran hari ini. Ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam untuk menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar dengan alih dan bijaksana, sehingga penyerupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri atau orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan khutbah, tabligh, dan dakwah sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan pada hadis dan Al-Qur'an. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Kita sedang menyimpulkan. Dan saya akan tambahkan bahwa ya yang namanya dakwah itu bukan berarti kita harus menjadi seorang kiai, seorang dai, seorang mubalik, tapi kita sebagai manusia semuanya ditugaskan untuk berdakwah. Ya. Tadi dikatakan dari awal baliguani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Misalkan kamu tahu tentang adab makan, ya sampaikan saja adab makan kepada teman kamu. Barangkali teman-teman kamu belum tahu adab makan itu, silakan sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya, teruslah belajar, teruslah kita belajar, karena belajar itu ya tidak ada batasannya. Ya, semangat untuk belajar. Oke, siap? Oke, sebelum diakhiri ini ada ice breaking dulu. Ya, silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri, ya berdiri. Nah, silakan tatapan masing-masing dengan temannya. Yang tidak kebagian, kamu kesini enggak kasih Ahmad. Ahmad, ini kak dia. Oh, batur lah kamu. Udah tiluan aja, tanda naon. Ya, silakan pegang tangan atau bahunya atau lengannya sama masing-masing, kemudian pijit singkat tarik. Pijit singkat tarik. Ya, terus. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kira-kira apa yang kalian dapat pelajari dari pelajaran hari ini? Boleh. Wah. Bisa lebih mengetahui tentang ceramah, tabligh, dakwah. Bagus sekali. Nah, lalu bagaimanakah apakah berdakwah itu memang harus baik atau tidak? Harus santun? Harus santun. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa berdakwah itu harus santun. Tidak boleh pakai kekerasan ya. Harus dengan pelajaran yang baik. Wal mau izotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Baik, untuk pembelajaran berikutnya minggu depan kita akan ngebahas masih di materi yang sama, khutbah, tabligh, dan dakwah. Namun nanti kita minggu depan akan menyusun teks daripada khutbah ya, belajar untuk menyusun teks khutbah dengan temanya yang nilainya rahmatan lil alamin. Harus menebar kebajikan, kebaikan, kasih sayang, itu yang paling terpenting. Baik, itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, ditutup dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.